Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini syuting sendiri. Jadi, nah, ya kalau misalnya ada kurang-kurangnya, mohon maaf gitu. Karena memang eh satu dan lain hal. Oke, ketemu lagi di DJ Air Queen sama aku DJ Ria. Hari ini seperti biasa aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke list pertanyaan aku. Uh, ini sekali lagi ini mengenai tentang apapun yang diceritakan itu mengenai diri pribadi ya. Artinya tentang apa yang dirasa, tentang apa yang dialamin gitu kan. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Hal apa yang bikin aku tetap strong di saat menghadapi berbagai macam masalah? Pastinya dengan doa. Artinya selalu jaga hubungan baik sama Allah. Kita nggak bisa bilang bahwa kita ini kuat, kita nggak bisa bilang bahwa kita ini hebat tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Setiap orang punya caranya untuk mendekatkan diri sama Tuhannya, sama Allah Ta'ala, tinggal bagaimana mau atau tidak gitu. Artinya masalah akan selalu ada, ujian akan selalu ada. Kita tidak bisa lari dari masalah. Kalau memang kita mau menjadi orang yang jauh lebih baik atau kita mau menjadi orang yang katakanlah lulus ujian, kita nggak bisa menghindari masalah. Kita kayak anak sekolah, kalau misalnya mau naik kelas ya otomatis harus ujian gitu setelah belajar gitu kan. Dia harus ujian, kalaupun misalnya dia nggak ikut ujian otomatis dia nggak pernah naik kelas gitu loh. Sama seperti hidup, ketika kamu menghindari atau melawan masalah itu sendiri, kamu nggak akan pernah bisa yang namanya naik ke tempat yang menurut kamu lebih tinggi atau cara taraf hidup atau apapun itulah jauh lebih baik derajatmu, kehidupanmu gitu kan. Jadi itu sih yang paling menguatkan adalah balik lagi Allah, agama, sudah pasti barang tentu itu yang menjadi patokan. Kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa, kita bukan superhero, kita bukan manusia super, kita bukan orang yang kuat, orang yang hebat dalam menghadapi masalah kalau kita tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Harus sadar ke situ gitu kan. Kalau kita nggak pernah menyadari ke situ ya repot ya hidup gitu loh. Akan selalu menyalahkan keadaan. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Ini mengenai apa ya, pekerjaan atau bisnis yang dilakukan, usaha yang dilakukan. Bisnis kan ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah usaha makin bertambah banyak, hal-hal yang lainnya juga, bisnis yang lainnya juga masya Allah bertambah gitu. Nah, pasti sepersekian detik kan ada rasa down. Nah, gimana caranya untuk recovery diri dengan cepat dan tetap tenang? Apa ya, kalau misalnya ya itu balik lagi, kalau misalnya pastilah, apalagi kalau aku tipe orang yang gampang ini ya, termasuk tipe orang yang kadang-kadang gampang banget kesulut, dalam arti kalau aku ngerasa ketika ini masalah seperti minggu kemarin yang aku bilang bahwa ada tipe orang yang terakhir adalah yang tidak pernah belajar karena dia merasa diri dia benar dengan menyalahkan orang lain. Tapi kalau aku lebih kepada begini, ketika aku gampang tersulut, artinya aku bereaksi cepat gitu,
dengan sedikit agak naik, ibaratnya mungkin sedikit emosi, itu satu hal sih yang agak sedikit prinsip buat aku adalah ketika aku ngerasa bahwa ini tidak adil. Aku paling nggak suka ketika di dalam hidup, walaupun memang banyak banget kita nggak bisa hindari bahwa memang tidak ada manusia yang bisa sangat bersifat adil gitu. Tapi aku akan sangat marah ketika aku ngerasa ini bukan hak mereka yang mereka ambil, tapi mereka mengambil itu, gitu loh. Nah, otomatis itu agak menyulut gitu. Nah, tapi balik lagi seperti yang tadi dibilang bahwa melibatkan Allah di dalamnya. Berpikir gitu kan, membiasakan diri untuk belajar berpikir dulu, jangan mengambil tindakan yang langsung bereaksi untuk apa ya, untuk langsung marah gitu atau tersulut tadi, tapi apa nih gitu. Karena memang segala sesuatu itu tidak muncul dengan sendirinya. Kita nggak bisa bilang bahwa eh, memang memang ada hal-hal yang sudah orang itu tercipta apa namanya untuk bisa calling down, bisa bisa dengan tenang menghadapi semua masalah. Tapi memang kalau tipe aku orang yang belajar terus-menerus bahkan sampai detik ini belajar untuk apa namanya menahan diri, belajar untuk berpikir lebih jernih, mengambil sikapnya bagaimana itu belajar gitu loh. Dan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu sih gitu. Kita mulai memang nggak bisa orang langsung berubah total gitu kan. Nggak ada manusia di dunia ini yang bisa berubah kalau misalnya bukan dirinya sendiri yang mau berubah gitu loh. Dan tidak ada juga manusia yang langsung berubah begitu aja. Mungkin ada, tapi sangat jarang orang yang langsung bisa berubah yang tadinya kurang baik menjadi sangat baik kan itu juga agak sulit ya gitu. Jadi memang untuk kita recovery diri memang selalu melibatkan Allah, balik lagi ke poin pertama, melibatkan Allah dan melatih diri pastinya yang dengan nanti mungkin jam terbang, usia, pengalaman gitu kan, banyak pelajaran dalam hidup yang itu yang bisa membuat kita recovery dirinya lebih cepat gitu loh. Dan belajar untuk tenang. Karena memang tiap orang punya ujian, ada kalanya mereka mungkin nggak bisa tenang ya gitu. Makanya yang bisa menenangkan adalah berdoa. Dekatkan diri sama Allah sudah paling benar gitu loh. Artinya memang mau tidak mau harus kembali lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada hal yang menghambat usaha yang dijalanin sekarang atau bisnis yang dijalanin sekarang dan seperti apa suksesnya menurut aku. Oke. Pasti ada gitu dalam hidup seperti yang tadi dibilang tidak akan pernah ada mulus-mulus aja, akan ada ujiannya, selalu ketika sudah belajar pasti diuji untuk naik kelas, belajar lagi, diuji lagi untuk naik kelas, selalu seperti itu. Kita nggak bisa lawan apa yang menjadi sudah alur takdir kita gitu kan. Itu pasti ada gitu lah. Nah, tapi justru setelah sekarang ini banyak banget pelajaran-pelajaran di dalam hidup akhirnya tahu nih fase-fasenya saat kita terima ujian gitu. Misalnya ya kan kalau anak SD kelas 1 ujiannya sudah seperti kelas 1 pada umumnya gitu loh. Nanti misalnya dia naik kelas 2, nanti kelas 1 yang kemudian itu pasti ujiannya sama dengan kelas 1 yang sebelumnya walaupun mungkin ada beberapa perbedaan pelajaran gitu kan. Sama hidup pun begitu gitu kan, bisnis pun begitu. Nah, kemarin misalnya fasenya
waktu awal-awal bisnis orang ngeraguin, "Apa sih ini, apa sih?" Gitu loh, "Siapa sih?" Sampai memang, mmm, sedikit cerita, nanti ya ada season-nya aku akan cerita tentang bisnisku. Eee, Waktu pertama kita mencoba buka, kantor kita sendiri dan memang aku pakai branding DJ, tulisannya DIEJE gitu seperti YouTube ini, ada orang yang bilang begini, "Apa diejek diejek diejek?" Nah, itu fase pertama, kita mungkin akan diejek, orang belum tahu kita, diragukan, dihina, ya direndahkan, ya karena memang mereka belum lihat, apa yang menjadi prestasi kita. Itu fase pertama. Fase kedua, mmm, oh ketika bisnis itu mau maju, pasti kita ngerasa butuh orang lain, butuh butuh orang untuk bekerja sama segala macam, memperluas usaha kita. Di fase itu banyak hal-hal yang terjadi juga gitu kan. Mungkin seperti apa namanya, ditipu, terus dibawa kabur modal kita segala macam, ya itu adalah gitu. Dan juga nanti aku akan cerita khususnya untuk di bisnis ya. Tapi memang kalau ditanya apakah ada hal yang menghambat dari bisnis, ya pasti ada gitu loh. Pasti ada. Itu yang penting kita selalu karena gini, aku pernah mendengar bahwa yang besar itu akan kalah dengan yang cepat gitu loh. Artinya percuma besar ketika kamu tidak mau belajar dengan cepat. Aku selalu ngambil poin di situ. Berinovasi, melakukan hal-hal baru gitu loh, berpikir tentang apa yang harus kita lakukan di saat ini, nggak bisa contohlah pandemi saat ini gitu loh, nggak bisa kita berdiam diri menunggu apa ya, keajaiban datang untuk kita tidak terimbas oleh hal ini, tapi memang bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan untuk di masa sekarang yang masya Allah walaupun ada efeknya tapi sangat kecil sekali untuk dirasakan gitu loh. Walaupun memang banyak orang yang terkait dengan kita merasakan itu. Nah, kalau misalnya ditanya kesuksesan itu menurutku apa ya? Sukses itu tuh sebenarnya relatif ya. Akan selalu ada sudut pandang yang berbeda gitu. Ketika kamu bilang, "Oh, suksesnya tuh ketika udah bisa beli ini, sudah meraih ini." Ya, belum tentu juga sih gitu. Karena memang sukses bagi aku adalah ketika kamu bisa dengan apapun kesempatan di dunia ini yang diberikan oleh Allah, bisa menjalaninya. Artinya kamu bisa bertanggung jawab, itu artinya kamu sukses gitu. Apapun lah ketika kamu punya tanggung jawab, kamu bisa melaksanakannya, kamu sukses tanpa menyisakan ganjalan gitu lah untuk yang terkait dengan diri kamu. Artinya kamu sukses sama dengan tanggung jawab. Gak bisa kamu bilang sukses itu kemewahan atau sesuatu hal yang wah tanpa kamu bisa bertanggung jawab dengan hal itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang keempat ya. Sebutkan salah satu kejadian di masa lalu yang paling memberikan pelajaran berharga untuk banyak sih ya, banyak gitu. Tapi memang dari kecil satu sih yang menjadi prinsip dan itu modal paling besar menurutku. Uh, Mau kamu jalanin di mana aja itu modal terbesar kamu gitu, nggak bisa ini dilepas dari diri kamu karena ini satu hal yang orang akan ingat kamu, orang akan mengenang kamu, orang akan menceritakan kamu gitu. Yaitu kejujuran. Nah, pelajaran ini yang berharga banget gitu.
dari kecil memang orang tua sudah, terutama bapak ya, bapak itu memang cukup keras mengajarkan tentang jujur gitu, dan aku ngerasa memang modal utamaku dalam, melakukan apapun gitu loh, termasuk di usaha, masya Allah bukan hanya uang gitu loh yang memang memang dalam bisnis kita harus punya modal uang ya, tapi memang ketika kejujuran kamu bawa gitu di dalamnya, orang itu akan ngelihat, eee, dengan sendirinya gitu loh. Artinya gini, punya uang tapi tidak, yang tadi aku bilang salah satunya tanggung jawab, tidak bisa jujur gitu kan, itu kayaknya juga orang nggak akan pernah bisa datang lagi. Walaupun mungkin kalau misalnya dalam bisnis misalnya sekali kamu okelah, eee, mereka datang ke kamu, sekali itu karena memang, ada keinginan untuk coba deh gitu mungkin kan, tapi ketika kamu nggak jujur, orang akan pergi sih, dan itu kayaknya cuman sekali. Bahkan, orang ketika dibohongin nggak akan pernah balik lagi, mungkin mereka juga menceritakan dengan teman-temannya gitu kan, dengan kerabatnya bahwa kita itu orang yang nggak, kurang kredibilitasnya gitu, kurang kurang kejujurannya. Jadi itu sih pelajaran yang paling berharga adalah kejujuran. Banyak hal yang kecil yang orang lupakan, eee, untuk masalah jujur. Contoh kecil misalnya kita diberikan uang jajan dulu lagi kecil, kalau memang ada kembaliannya itu, even itu 100 perak aja, kalau memang harus dikembalikan ke orang tua, kembalikan. Karena memang, nggak bisa kita bohongin Allah. Mungkin orang tua bisa lupa, uang kembaliannya kita nggak balikin, tapi Allah nggak bisa. Jadi itu, gitu loh. Dan yang menggerakkan hati manusia kan Allah. Ketika kita bisa jujur tentang itu, pasti orang tua tahu. Gitu. Dan orang tua menilai, bahkan orang lain juga menilai. Oke, yang kelima, ini pertanyaan terakhir ya, karena di season ini aku menjawab 5 pertanyaan. Bagaimana cara aku mengatur waktu untuk karir dan keluarga agar balance? Hmm, ya komitmen. Komitmen artinya ketika memang aku pun nggak pernah menyangka bahwa bisa, jalan sejauh ini, artinya bayangan dulu tuh ketika berumah tangga cukup punya rumah sederhana, nggak ya intinya kita satu keluarga bisa punya suami yang bekerja, aku cukup mengurus rumah tangga dengan segala kebutuhannya yang tercukupi gitu kan. Eee, ya udah ngurus anak, ngurus suami, hanya itu aja pikirannya tadinya gitu kan. Tapi Masya Allah, yang minggu kemarin aku ceritain, bahwa Allah itu pengen aku lebih daripada apa yang aku pikirkan. Jadi, ya balik lagi awalnya memang harus membiasakan dulu. Walaupun dengan keriuhannya kalau kata orang Sunda gitu kan, artinya banyak hal-hal yang di luar dugaan kadang-kadang. Orang tuh kan cuma ngelihat, "Enak ya ninggalin anak, enak ya bisa, diizinin suami, enak ya pergi ke sini bebas." Padahal mereka kan nggak tahu apa yang, kita lakukan sebelumnya, kita, komitmen dengan suami dan orang tua mungkin yang, membantu kita atau orang yang di rumah yang membantu kita gitu loh. Bahkan kita bagaimana menjelaskan ke anak-anak bahwa kita itu tidak, keluar tidak untuk hal-hal yang, mungkin mereka pikirkan senang-senang aja padahal kita bekerja gitu kan. Intinya di komitmen gitu loh. Kita punya, semua orang punya waktu 24 jam sehari. Jadi bagaimana kamu menggunakan itu, eee, untuk kamu. Sedikit berkorban aja, artinya mungkin biasa kita tidur, eee, 7 sampai 9 jam. Karena kita mau, kita bekerja dengan menjadi ibu rumah tangga dengan bekerja juga, otomatis mungkin tidur kita cuma 6 jam atau 5 jam, karena memang kita harus melakukan kegiatan
untuk keluarga dulu baru untuk pekerjaan kita gitu loh. Jadi memang mau ada pengorbanan gitu kan, nggak bisa kamu bilang bahwa wanita karir itu enak ya cuma mengerjakan pekerjaannya dia di luar gitu, sedangkan di rumah tidak ada tanggung jawabnya, nggak bisa. Perempuan itu kodratnya setelah berumah tangga, selain sebagai seorang istri, dia sebagai seorang ibu. Itu yang menjadi tanggung jawab utamanya gitu loh. Kalaupun dia berkarir, dia harus bisa melakukan semuanya itu dengan komitmen yang kuat, dengan pengorbanan di dalamnya gitu, nggak bisa langsung truk semuanya terjadi begitu aja. Sedikit mengorbankan waktu atau kesenangan kita untuk suatu hal yang kita lakukan lebih, itu sih worth it ya gitu loh. Uh, Artinya satu pencapaian, tidak mungkin ada satu pencapaian tanpa pengorbanan. Paling itu sih gitu loh, banyak hal lah yang kadang-kadang memang tidak bisa dijelaskan gitu ya, kamu akan mengerti ketika kamu melakukannya atau merasakannya gitu loh. Banyak hal-hal juga yang, kadang tidak sama, setiap orang punya hidupnya masing-masing, eee, yang poinnya adalah semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti aku bilang minggu kemarin juga, bahwa ada keinginan pasti ada jalan gitu. Nggak mungkin dan segala sesuatunya harus dilakukan konsisten, artinya itu terus menerus. Nggak bisa misalnya kamu nanam pohon untuk jadi pohon cabai lah katakan gitu loh. Tapi cuman sekali nanam kamu pengen nggak nyiram, nggak mupuk atau nggak apa, kamu pengen tahu-tahu berbuah cabai. Nggak bisa juga gitu kan. Tetap kamu harus melakukan konsisten, tiap hari kamu harus ngerawatnya, mungkin sedikit kena hama, kamu harus juga potong yang lainnya gitu kan. Ya mau tidak mau lah gitu. Jadi ya itu pengorbanan gitu. Paling itu ya eh, apa apapun jawabannya itu mengenai pribadi, tidak mengklaim, tidak menjas ataupun sesuatu hal yang pasti gitu. Ini mengenai pengalaman gue sendiri. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh di WA ke aku atau dimasukkan di komen uh, di YouTube ini gitu. Terima kasih untuk telah menonton gitu. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.